Bab 4449. Aku mohon bantuannya jika aku mati. Karena itu, perselisihan paling sengit terjadi antara kedua bersaudara itu dan bahkan setelah sekian lama, mereka tidak berkomunikasi satu sama lain. Meski bertahun-tahun kemudian, keduanya kembali berdamai, namun hingga saat ini, tak satu pun dari mereka yang pernah menyebutkan kejadian saat itu, membahas siapa yang benar dan siapa yang salah. Tetua Di mengganti namanya dan kepala suku Li tidak pernah lagi memanggilnya dengan nama Victo Di. Masalah ini tampaknya telah dibersihkan selama bertahun-tahun. Sehingga Tetua Di terkejut heran karena kepala suku Li tiba-tiba meminta maaf hari ini. Meskipun niat awal aku adalah berharap kamu dapat mewujudkan keinginanmu, namun aku sudah mengabaikan hal yang paling penting, yaitu martabat kamu. Melihat Tetua Di kebingung, kepala suku Li menghela napas dengan ekspresi tulus. Aku masih terlalu muda saat itu dan ketika kamu marah padaku setelahnya, aku hanya merasa sedih dan kesal. Aku jelas memberi kamu kemuliaan, tetapi kenapa kamu tidak puas denganku? Baru setelah aku menjadi kepala klan dan secara bertahap memahami cara melakukan hal-hal, aku baru menyadari bahwa penyerahan diri aku itu benar-benar menyakiti kamu. Hanya saja meskipun aku memahaminya, status aku terlalu tinggi dan aku tidak boleh kehilangan muka. Puluhan ribu tahun berlalu, aku masih berutang maaf padamu. Berbicara tentang ini, kepala suku Li membungkuk dan meminta maaf kepada Tetua Di. Garvin Li, jangan bicara lagi, jelas kesalahanku lebih banyak pada saat itu. Tetua Di tiba-tiba merasakan sakit di hatinya, dia maju dan mendukung kepala suku Li. Garvin Li, karena kamu telah membicarakan isi hatimu, aku akan berbicara langsung. Saat itu, kekuatanmu sedikit lebih kuat dariku. Jika kita benar-benar bertarung, aku mungkin tidak bisa memenangkanmu. Peluang dan perhatian lanjutan yang diperoleh dalam percobaan pertama dan kedua sama sekali berbeda. Kamu mengorbankan kemuliaanmu sendiri dan membiarkanku memenangkan segalanya. Tapi aku diprovokasi oleh orang lain dan aku tidak seharusnya marah padamu yang sudah paling banyak berkorban. Tetua Di menarik napas dalam-dalam. Lalu sekarang kamu berinisiatif untuk meminta maaf kepadaku, aku merasa sangat payah. Jika ingin minta maaf, itu seharusnya aku. Seperti kepala suku Li, meskipun kemudian dia sadar dan menyadari bahwa kedua belah pihak bersalah dalam hal ini, namun basis kultivasinya dalam dan statusnya tinggi, yang membuat mereka tidak bisa kehilangan muka untuk mengakui kesalahan. Victo Di, apakah kamu benar-benar mengakui bahwa kamu bersalah untuk itu? Kepala suku Li tampak sedih, tetapi matanya sedikit berputar dan dia berkata tiba-tiba, "Iya, jadi jangan membicarakannya lagi. Pada dasarnya, aku yang bersalah padamu, aku berutang padamu." Berbicara tentang ini, Tetua Di terlihat bersalah. Dalam hal itu, kepala suku Li tidak mendapat keuntungan apapun, tetapi juara pertama yang diraihnya adalah keuntungan yang nyata. Kamu benar-benar berpikir begitu? Kepala suku Li bertanya lagi. Tentu saja, aku benar-benar berutang budi padamu. Tetua Di berkata dengan serius. Bagus sekali. Kepala suku Li tanpa sadar berkata dengan kegembiraan yang terpancar di matanya. Hah? Tetua Di tercengang sesaat dan tiba-tiba merasa bahwa suasana hati pria ini agak salah. Maksudku, aku merasa jauh lebih nyaman saat simpul di hatiku diselesaikan. Kepala suku Li menggosok tangannya dengan senyum kering. Tunggu sebentar, bajingan tua. Kamu bukan orang yang bersuara lembut. Ketika kamu tiba-tiba membicarakan hal ini, apakah ada yang ingin kamu tanyakan padaku? Tetua Di merasa kulit kepalanya mati rasa dan mundur dengan waspada. Dia akan segera berangkat,
Tapi kepala suku Li tiba-tiba datang untuk berbicara tentang masa lalu. Meskipun itu membuatnya merasa sedikit tidak nyaman, tetapi berdasarkan apa yang dia ketahui tentang pria ini, dia pasti memiliki beberapa tujuan yang tersembunyi di dalam hatinya. Tidak apa-apa, aku hanya minta maaf, kata kepala suku Li. Apakah tidak apa-apa? Jika tidak apa-apa, maka aku akan pergi. Tetua diingin pergi. Jangan, sebenarnya ada sesuatu. Kepala suku Li mencegat dengan cepat dan menyeringai. Victodi, karena kamu mengakui bahwa kamu berutang padaku sekali, aku datang kali ini hanya untuk meminta bantuanmu. Tua bangka ini benar-benar bukan manusia. Tetua Di menggerakkan giginya dan dia tahu itu tidak sesederhana itu. Orang tua ini benar-benar memiliki niatan lain di dalam hatinya, tetapi karena dia setuju, dia akan mencoba yang terbaik untuk membantu. Katakan, ada apa? Kamu janji dulu. Kamu berbicara lebih dulu. Tetua Di tidak bisa berkata-kata. Baiklah. Kepala suku Li tersenyum. Jika aku mati, kuserahkan keluarga Li kepadamu. Tetua Di menatap dengan mata terbelalak. Dirinya tidak menyangka bahwa hal yang diminta oleh kepala suku Li adalah meminta dirinya untuk mewarisi keluarganya. Kalimat apa yang sedang kamu ucapkan? Kita ini pergi untuk memancing Tobi Kiyu dan bukannya tidak membuat persiapan, jadi tidak akan mudah mati. Tetua Di segera meludah. Tobi Kiyu itu sangat sakti. Dia bisa menangkap tetua Longzu di tengah keramaian dan jika dia menangkapku, hasilnya akan sama. Kepala suku Li menggelengkan kepalanya dan berkata, ini berbeda, kita juga masih memiliki Erik Kin. Victodi, dengarkan aku. Kepala suku Li menyela. Jangan khawatir tentang apakah aku akan mati atau tidak. Jika kamu benar-benar merasa berutang sedikit padaku atas apa yang terjadi saat itu, tolong berjanjilah padaku. Kamu. Tetua Di tidak berdaya untuk beberapa saat, kemudian hatinya tergerak. Apakah kamu merasakan sesuatu? Dia ragu-ragu bertanya. Meskipun kepala suku Li kira-kira seusia dengannya, dia menghabiskan masa hidupnya dalam pertempuran sengit ketika dia masih muda, sehingga umurnya lebih pendek dari umurnya sendiri. Dengan basis kultivasi keduanya, jika tenggat waktu sudah dekat, mereka akan bisa merasakannya. Mata kananku berkedut cepat selama beberapa hari terakhir. Kepala suku Li menahan kalimat ini dan tidak mengatakannya. Karena terlalu misterius, meski dirinya punya firasat, namun dirinya mungkin akan ditertawakan oleh benda tua ini. Victodi, kecuali para kultivator generasi aku yang dapat menembus pergerakan langit, cepat atau lambat mereka akan mati. Aku sendiri tidak takut karena aku telah hidup selama bertahun-tahun. Ini luar biasa dan bermanfaat, lebih baik daripada banyak kultivator. Tapi satu-satunya hal yang membuatku khawatir adalah junior dari keluarga Li. Kepala suku Li menghela napas. Kamu tahu situasi keluarga Li, ada beberapa bibit bagus, tapi masih terlalu muda. Aku Garvin Li tidak punya banyak teman, bahkan lebih sedikit lagi yang layak aku percayai. Saudara yang baik, hanya kamu yang bisa menjaga keluarga Li untukku setelah kematianku. Aku tidak pernah memohon apapun padamu dalam hidupku, jadi kamu tidak akan menolak permintaan terakhir ini, bukan? Kepala suku Li mengulurkan tangannya. Permintaan terakhir apanya? Sungguh sial, aku berjanji. Namun, jika benar-benar ada bahaya, mungkin aku yang mati. Jika aku pergi, paviliun koleksi buku, kamu harus membantu aku mengurusinya. Tetua Di melepaskan tangan lawan dengan jijik, tetapi mengangguk dengan serius. Hehe, setelah bertahun-tahun, kamu masih tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang kamu katakan. Setelah menerima jawaban afirmatif dari Tetua Di, kepala suku El jauh lebih lega. Kamu juga sama.
Ayo pergi, sudah saatnya berkumpul. Ayo. Sebelum melangkah, kepala Sukuli mendongak dan menatap langit dengan nostalgia. Langit laut warisan begitu jernih dan biru, sebersih dan selembut porselen hijau. Tapi yang lebih dirinya rindukan adalah langit Jeushu. Daun-daun yang gugur kembali ke akarnya, semoga aku bisa mati di tanah airku. Dia menghela napas dalam-dalam. Di alun-alun, hampir semua orang di Kingsu datang. Entah tahu cerita internal atau tidak, semuanya datang untuk mengantar Eric Kin, Mita Yan dan yang lainnya. Bersambung.